Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel teman-teman ya. Ini di kali ini teman-teman banyak sekali yang bertanya terkait dengan contoh surat lamaran dan juga surat pernyataan untuk pengadaan CPNS tahun 2024 terkhusus untuk yang mau melamar di BKKBN gitu ya. Ini juga salah satu hal yang banyak menggagalkan di proses administrasi karena kenapa? Karena banyak yang melamar tidak sesuai dengan surat pernyataan dan juga surat lamaran yang sudah ditetapkan oleh BKKBN itu tersendiri. Jadi teman-teman saya tekankan kembali ya, surat lamaran dan surat pernyataan itu di setiap instansi berbeda-beda. Jadi jangan sampai nanti teman-teman mau melamar di suatu instansi, misalkan instansi saya contohkan misalkan instansi Kemenak misal ya. Sedangkan teman-teman menggunakan contoh surat lamaran dan juga surat pernyataan dari tempat yang lain, instansi yang lain, misalkan seperti itu. Nah, ini kita contohkan untuk instansi BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Ini teman-teman, contoh surat lamarannya. Jadi jangan salah, ini adalah hal awal untuk teman-teman bisa mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Gagal administrasi berarti menggagalkan teman-teman untuk lulus CPNS di tahun ini. Nih ya, kita mulai ya. Ini perihalnya harus dilihat teman-teman, huruf besar kecilnya, terus juga yang berkaitan dengan kata-kata di surat lamarannya jangan ada yang diutak-atik, jangan ada yang diubah. Baik tanggal, terus tanggal yang dibuat untuk melamar, bulannya, terus tahunnya ya. Terus yang terhormatnya kepadanya yaitu kepada Kepala BKKBN, Ceki, Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKKBN tahun 2024, kemudian di-enter di tempat. Terus ini bagian-bagian yang terpenting yang harus diisi oleh teman-teman adalah nama, tempat, tanggal lahir. Jadi tempat terlebih dahulu, terus garis miring, tanggal lahirnya. Jangan sampai nanti hanya nama, terus tempat tanggal lahir, teman-teman hanya mengisi tanggal lahirnya saja, tempatnya nggak ada. Ini bisa didiskualifikasi. Kenapa teman-teman ya? Karena yang mengikuti tes seleksi CPNS ini banyak kan ya, beribu-ribu. Sedangkan kuota hanya ada beberapa dari sekian persen yang melamar. Salah satu hal yang bisa menggagalkan dari teman-teman adalah di tahap awal, yaitu tahap administrasi. Salah satu yang paling banyak faktor gagalnya administrasi yaitu terletak pada surat lamaran dan surat pernyataan yang tidak sesuai pedoman yang ada di BKKBN itu tersendiri. Terus pendidikan atau program studinya, pendidikannya apa, program studinya apa, ini biasa ada di ijazah ya teman-teman ya. Jabatan yang dilamar kan berbagai jabatan yang ada tertera di BKKBN. Jadi teman-teman mau melamar di jenjang apa gitu, kualifikasi yang mana yang mau dipilih. Lokasi yang dilamar juga jangan sampai nanti lokasi yang dilamar yang di A, kemudian teman-teman mengetik lokasi alamat kalian gitu ya. Ini salah teman-teman ya. Lokasi yang dilamar kalian ada yang tertera di setiap provinsi mana yang kalian pilih. Jenis formasinya juga kalau teman-teman umum putra-putri Papua atau disabilitas atau juga mau yang putra atau putri Kalimantan, silakan dipilih. Jadi jawab, pilih yang salah satunya saja. Jangan diketik semua, ini juga bisa salah. Jadi panitinya bingung, kalian ini pelamar umum atau disabilitas atau putra-putri Papua atau putra-putri Kalimantan. Ini dipilih salah satu saja. Kemudian nomor handphone, pastikan nomor handphone adalah nomor handphone yang aktif yang digunakan teman-teman saat ini. Alamat email juga teman-teman ya, pastikan emailnya juga aktif karena nanti banyak yang dikirim lewat email. Kalau emailnya kurang satu huruf atau emailnya tidak aktif, ini juga berdampak kepada kelulusan teman-teman sekalian. Kehati-hatian di sini sangat penting. Saya tekankan lagi teman-teman ya. Hati-hati dalam penulisan adalah terpenting dalam penulisan surat lamaran itu sendiri. Alamat rumah juga pastikan sesuai KTP. Jangan sampai nggak sesuai KTP dari RT, RW, kelurahannya, terus juga alamat sampai dengan tingkat kecamatan dan kabupatennya. Itu ya dibuat sesuai dengan KTP. Terus kata-katanya dengan ini melamar sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN tahun anggaran 2024
untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam pengumuman sesuai kelengkapan dokumen. Dengan ini sertakan kelengkapan administrasi yang diunggah pada SSAC CASN sebagai berikut. Ini yang harus diunggah teman-teman. Jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Ada KTP atau juga surat keterangan perekam KTP yang masih berlaku jika KTP-nya bermasalah. Terus juga ijazah dan bukti akreditasi. Ketiga, transkrip nilai. Keempat, pas foto dengan latar belakang merah. Jadi jangan diingat ya, jangan lupa. Jangan nanti foto berlatar belakang biru. Foto mau menikah ya teman-teman, fotonya berlatar belakang warna merah. Terus surat pernyataan yang ditanda tangani dan bermaterai. Ini yang bermaterainya adalah surat pernyataan. Terus juga surat keterangan dari dokter, rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Ini yang khusus untuk disabilitas ya. Bagi format khusus putra putri Papua ini juga ada akte kelahiran atau surat keterangan lahir pelamar, terus juga surat keterangan dari kepala desa atau suku yang menyatakan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua, baik dari bapak atau ibu asli Papua. Itu ya teman-teman ya. Terus yang perlu diperhatikan juga nih teman-teman di surat lamaran yang kali ini harus menggunakan e-materai ya, tidak bisa menggunakan materai yang diperjualbelikan di sekitaran kita. Jadi menggunakan e-materai di tahun ini. Jangan sampai hanya kesalahan di materai bisa didiskualifikasi. Terus ini contoh surat pernyataan satunya teman-teman. Ini ya, ada nama, nik, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP, dan isinya seperti ini yang tidak bisa teman-teman utak-atik. Jangan sampai menghilangkan 1 poin, 2 poin ya, atau juga digonta-ganti. Ini juga menggunakan materai, menggunakan e-materai yang ditanda tangani oleh teman-teman. Ini surat pernyataannya ada 2 lembar. Ya, ini surat pernyataan pertama, ini surat pernyataan yang kedua. Ini juga diisi sesuai permintaan, terus dibaca dan dibubuhi e-materai seperti yang di atas kedua ya, yang pertama dan juga yang kedua ya teman-teman ya. Dan ini ingat, dijadikan satu file, di dalamnya terdapat 3 dokumen. Jadi jangan sampai nanti surat pernyataan sudah nggak tahu, surat pernyataan keduanya nggak masuk. Ini juga ada nih contoh dari teman saya nih ya. Ini surat pernyataan pertama dimasuk, surat pernyataannya kedua lupa, karena pikirnya surat pernyataan pertama dan surat pernyataan yang kedua itu sama. Tetapi ternyata ini berbeda ya teman-teman ya, dibaca dan dicermati lagi sehingga semuanya bisa dilengkapi. Nih surat pernyataannya yang kedua ini berisi tentang yang menerangkan bahwa teman-teman itu sehat secara jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, obat-obatan terlarang atau sejenisnya, serta tidak terlibat dalam tindakan kriminal dan terorisme. Yang keempat, bersedia mengabdi pada BKKBN dan tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurang 10 tahun sejak TMT PNS-nya. Jadi teman-teman pikirkan lagi deh, lokasi mana yang mau diambil, formasi di provinsi mana yang mau diambil, karena selama 10 tahun ini nggak bisa dipindahkan. Jika teman-teman misalkan ditempatkan di mana saja yang penting lulus, nanti takutnya gitu ya dapatnya posisi yang jauh merengek gitu mau pindah. Jadi sebelum melanjutkan, silakan teman-teman pikirkan mau formasi yang mana, terus lokasi mana yang mau diambil. Jadi nanti nggak membuat kesusahan tersendiri. Jadi ketika sudah dinyatakan lulus, teman-teman bisa bekerja dengan baik, bisa melaksanakan tugasnya. Yang kelima, apabila di kemudian hari setelah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri dengan alasan apapun, saya bersedia untuk diberikan sanksi berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran berikutnya. Jadi ketika teman-teman nih sudah memilih untuk mengikuti tes BKKBN, kemudian nyatakan lulus, ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan yang dibayangkan, misal ya teman-teman mengundurkan diri dengan alasan jauh dengan keluarga atau hal apapun, ini kena sanksi teman-teman. Jadi 2 periode atau 2 tahun teman-teman tidak bisa mengikuti tes seleksi ASN baik P3K maupun PNS. Ini harus diperhitungkan juga. Jadi itu ya, ini surat pernyataan keduanya
yang harus ditandatangani dan dibubuhi materai e-materainya. Nih, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data, dokumen, dan atau informasi yang telah kami sampaikan tidak benar, tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, terdapat pemalsuan, maka saya bersedia untuk dibatalkan kelulusannya dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tuh ya teman-teman ya, ini tadi yang banyak sekali pertanyaannya di akun YouTube saya untuk dibuatkan contoh surat lamaran dan juga surat pernyataan. Ini nih semoga bisa membantu teman-teman yang mau melamar di PNS atau CPNS untuk di BKKBN. Ya, semoga ini membantu teman-teman sekalian bisa lulus administrasi dan bisa lulus menjadi keluarga besar BKKBN di tahun 2024. Terima kasih yang sudah selalu menyaksikan YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.